Hello everyone, my name is Emira Jati Perdana and I'm from class 6B English Education Department of Universitas Riau. Today I will explain to you all about my topic. My topic is about uji kredibilitas menggunakan bahan referensi dan menggunakan member check. As you know that uji kredibilitas ini bisa dilakukan dengan several ways, several method, but for today I will just explain about 2 points, yeah, and that's it, referensi and member check. Okay, let's start. First, menggunakan bahan referensi. Nah, bahan referensi ini sebagaimana kita tahu adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh researcher. Nah, sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau kegiatan seperti itu perlu didukung oleh foto-foto. Nah, alat-alat bantu yang bisa kita gunakan itu kayak kamera, seperti kamera, maksud saya, handycam, atau alat rekod suara yang sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan ini perlu dilengkapi dengan foto-foto dan dokumen yang otentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Maka dari itu, apabila kita memiliki banyak referensi, banyak supporting proof untuk mendukung research yang kita telah lakukan, seperti misalnya ya foto kita wawancara itu bisa dipalsukan atau gimana, tapi jika kita memiliki rekaman jalannya wawancara atau malah record suaranya dengan suara asli dari pemberi data dan researcher, maka data yang kita miliki itu semakin kuat kredibilitasnya, semakin valid dinilai oleh penguji misalnya. Jadi semakin tidak mungkin untuk dibantah 100%. Jadi awalnya data kita yang tadi mudah dibantah, ya mudah dipertanyakan kredibilitasnya dengan adanya berbagai macam bahan referensi seperti foto, rekaman dan dokumen otentik yang bisa kita dapat misalnya dari surat izin untuk melakukan interview atau tanda tangan sign dari pemberi pemberi data atau segala macamnya itu, maka semakin semakin kredibilitasnya, semakin validitasnya semakin tinggi. And then the second one is mengadakan member check. So what is member check means? Member check is about proses pengecekan data yang diperoleh oleh researcher kepada pemberi data. Nah, tujuan dilakukannya member check ini adalah mengetahui seberapa jauh sih data yang kita peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Ya, karena kita takutnya ada kesenjangan, kesubjektifan dari researcher dalam temuannya, dalam dia ada punya punya kendali atas semua data yang dia dapatkan, maka ditakutkan akan tadi penyimpangan atau dipertanyakan nanti suatu hari nanti. Maka pemberi data ini yang kena kan. Jadi saling percaya, ada timbal balik, saling mengetahui satu sama lain apa itu isi, maksud saya masing-masing disetujui gitu. Apa saja yang berlaku yang telah terjadi di dalam interview. Nah, apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut valid adanya sehingga makin kredibel atau dipercaya. Tapi bila sebaliknya, maka data yang ditemukan peneliti dengan penafsirannya sendiri itu yang tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan discussion lebih lanjut dengan pemberi data. Apabila perbedaannya semakin besar, maka researcher harus mengubah temuannya. Tidak boleh tidak, harus menyesuaikan apa yang ada di pemberi data site. Oke, next, kapan bisa dilakukan? Maka setelah satu periode pengumpulan data selesai, ya, setelah mendapatkan satu temuan atau kesimpulan misalnya. Nah, dapat dilakukan secara individual, misalnya peneliti, researcher datang ke pemberi data, kemudian saling diskusi satu sama lain berdua, atau bisa melalui forum. Nah, di forum ini researcher menyampaikan hal yang dia temukan ke sekelompok pemberi data, maka dari situ kita lihat ada mungkin data yang disepakati, ditambah, dikurang, atau ditolak malah oleh pemberi data. Dari situ kita bisa dapat melakukan revisi. Nah, setelah data disepakati, maka pemberi data diminta untuk signing. Signing ya, untuk biar ada dokumen otentiknya, bahwa pemberi data itu setuju loh apa yang saya sampaikan, jadi tidak akan ada problem di kemudian hari. Nah, maka peneliti dan pemberi data masing-masing memiliki responsibility terhadap apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan. Oke.
I think enough for me. Thank you so much for your watching and listening to me about this material. I'm so sorry about some mistake that I have. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.